bicara dan bahasa adalah dua hal yang diukur secara terpisah dan secara bersama-sama. Dianggap mencerminkan kemampuan lisan seorang anak secara keseluruhan. Pengertian antara berbahasa dan berbicara adalah dua hal yang serupa tapi tidak sama. Menurut Benson, kedua kemampuan tersebut juga sangat berkaitan dengan proses berpikir. Proses bicara berlangsung karena ingin memenuhi kebutuhan menyampaikan pikiran atau perasaan. Kemampuan bicara terdiri dari berbagai bunyi yang dibuat orang dengan mulut mereka untuk menyampaikan suatu pesan. Hal tersebut merupakan suatu saran yang digunakan untuk berkomunikasi. Hal tersebut diukur dengan membandingkan berbagai bunyi tertentu serta berbagai kombinasi bunyi yang digunakan seorang anak dengan norma-norma yang ada bagi kelompok seusianya. Kemampuan bicara juga melibatkan kualitas, puncak, takrisan, dan intonasi suara. Pengertian bicara. Bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Bicara itu juga terdiri dari berbagai bunyi yang dibuat oleh orang dengan mulut mereka untuk berkomunikasi. Tetapi tidak semua bunyi yang dibuat anak dapat dipandang sebagai bicara. Cara memproduksi bicara. Schroeper 2009 26-49 menyebutkan ada 4 cara untuk mengerti proses untuk memproduksi pembicaraan guna mendapatkan suatu informasi, yaitu yang pertama contextualism, yang kedua formulasi, yang ketiga artikulasi, yang keempat shape atau monitoring. Hal-hal penting dalam belajar berbicara menurut Hurluk 1978 184 sampai 185 menyebutkan bahwa ada 6 hal penting dalam belajar berbicara. 6 hal tersebut ialah 1. Persiapan fisik untuk berbicara. Kemampuan berbincang tergantung pada kebatasan mekanisme bicara. Yang kedua, kesiapan mental untuk berbicara. Kesiapan mental untuk berbicara bergantung pada kematangan otak, khususnya bagian-bagian asosiasi otak. Biasanya, kesiapan tersebut berkembang di antara umur 12 dan 18 bulan. Dalam perkembangan bicara dipandang sebagai saat dapat diajar. Yang ketiga, kesempatan untuk berpraktek jika karena alasan apapun berkesempatan berbicara dihilangkan. Jika mereka tidak dapat membuat orang lain mengerti mereka, akan putus asa dan marah. Ini seringkali melemahkan motivasi mereka untuk berbicara. Yang B, pengertian bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang untuk pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi lebih efektif sejak individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Pengembangan bahasa adalah suatu perkembangan yang kontinu, terus-menerus, dan kualitasnya semakin lama semakin baik. Secara umum, perkembangan bahasa dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode pralingual atau preverbal, usia tahun pertama, sampai dengan usia setahun, yang mengatakan adalah usia makan dan tidur, belum mampu mengucapkan ucapan yang disebut bahasa, melakukan bahasa simbolik atau nonverbal. Yang kedua, periode lingual dini atau awal verbal, usia 1 sampai 26 tahun, adalah anak mulai memahami apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Perkembangan ini disebut perkembangan semantik aktif. Yang ketiga, periode diferensiasi, usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Perkembangan bahasa dan bicara anak
berkembang sangat cepat. Perkembangan bicaranya berkembang seiring dengan perkembangan kreativitas. Aspek bahasa yang baik. Yang pertama, aspek fonologi, di mana anak membedakan dengan benar bunyian yang diucapkan oleh orang di sekitarnya. Yang kedua, aspek gramatika. Aspek gramatika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek morfologi, di mana anak bisa mengenal kata kerja dan kata benda untuk kemudian mampu membentuk kalimat. Yang kedua, aspek sintaksis, di mana anak mengenal struktur dan urutan kalimat. Kemudian aspek semantik, di mana seorang anak bisa memahami apa yang diucapkan. Selanjutnya C. Keterlambatan bicara. Keterlambatan bicara atau speech delay, istilah yang sering digunakan oleh para dokter tumbuh kembang anak, sedangkan para neurolog menyebutkan sebagai developmental dysplasia. Di bagian otak tidak terdapat cacat otak, tetapi masalahnya berupa masalah tumbuh kembang. Seorang profesor yang ahli di bidang bicara dan pendengaran dari Universitas Purdue bahwa masalah bicara anak ini adalah masalah ketertinggalan perkembangan. Keterlambatan bicara merupakan kegagalan pencapaian tahapan perkembangan sesuai usianya. Keterlambatan dalam berbicara adalah suatu kecenderungan di mana anak sulit dalam mengekspresikan keinginan atau perasaan pada orang lain, seperti tidak mampu dalam berbicara secara jelas dan kurangnya penguasaan kosakata yang membuat anak tersebut berbeda dengan anak lainnya yang seusianya. Selanjutnya D. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan bicara atau speech delay. Yang pertama, multilingual. Yang kedua, kurangnya kesempatan untuk berpraktek bicara. Yang ketiga, kurangnya motivasi untuk berbicara. Yang keempat, bimbingan. Yang kelima, hubungan dengan teman sebaya. Yang keenam, penyesuaian diri. Yang ketujuh, kebiasaan menonton televisi. Yang kedelapan, gangguan pendengaran. Yang kesembilan, kelainan organ bicara. Yang kesepuluh, retardasi mental. Yang kesebelas, genetik herediter. Yang kedua belas, kelainan sentral. Dan yang ke-13, gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya yaitu jenis keterlambatan bicara berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada disaudia, yaitu merupakan terlambat bicara disebabkan oleh gangguan pendengaran. Yang kedua, dislogia, keterlambatan bicara disebabkan oleh kapasitas berpikir atau kecerdasan yang di bawah normal. Yang ketiga, distartia, yaitu keterlambatan bicara yang disebabkan akibat dari adanya kelumpuhan, kelemahan, gangguan, koordinasi alat-alat ucap atau organ. Yang keempat ada disglosia, yaitu keterlambatan bicara disebabkan oleh psikososial, yaitu faktor lingkungan dan gejala psikologis. Selanjutnya yaitu intervensi yang dapat dilakukan. Yang pertama, orang tua dapat melatih wicara pada saat tahap preverbal seperti rajin mengajak bicara membacakan cerita. Yang kedua, terapi wicara pada saat masih dalam tahap awal verbal untuk melatih wicara dan teknik artikulasi. Yang ketiga, di sekolah oleh guru bahasa atau ahli bahasa. Yang keempat, konsultasi ke dokter atau psikologis terhadap tumbuh kembang anak. Yang kelima, berikan anak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Yang keenam, mengajarkan pada anak dengan pengucapan yang jelas. Yang ketujuh, melibatkan anak berbicara pada setiap keadaan. Yang kedelapan, tidak mengikuti pola belajar anak yang salah atau keliru. Di sini, menurut Jalogo, keluarga adalah tempat pertama dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak. Kemampuan berbicara dipengaruhi oleh pola asuh yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir yaitu G, terapi yang dapat dilakukan. Yang pertama, terapi bicara. Terapi bicara yang biasanya menggunakan audio, video, dan cermin. Yang kedua, terapi oral motorik. Terapi ini tidak melibatkan proses bicara, melainkan seperti minum dari sedotan, meniup balon, meniup trompet, bertujuan agar memperkuat otot yang digunakan untuk berbicara. Yang ketiga, terapi intonasi melodi, yaitu musik dan melodi yang bertempo lambat, tekanan yang berbeda.